Tahukah kamu, ada beberapa fakta unik yang mungkin masih belum kamu ketahui. Fakta apa sajakah itu? Simak video ini dengan baik-baik dan jangan di-skip, karena di video ini ada sesuatu pembelajaran ilmu yang harus kita ingat. Berikut ini video terlengkapnya. Tahukah kamu, mengapa muncul asap ketika kita membakar kayu? Sering kita mendengar kabut asap di daerah Sumatera Selatan dan Kalimantan menjadi penyebab utama batalnya penerbangan di beberapa bandara. Nah, sebenarnya dari mana asap tersebut berasal? Kayu terbuat dari kombinasi antara hidrokarbon, air dan mineral. Saat temperatur naik di atas 149 derajat Celcius, hidrokarbon akan mulai menguap dan melayang di udara. Pada saat pembakaran, komponen ini kemudian akan bergabung dengan oksigen dan melepaskan energi yang terlihat, yang biasa kita lihat sebagai lidah-lidah api. Namun kadangkala pada saat pembakaran, tidak cukup oksigen bagi komponen ini untuk terbakar habis, sehingga komponen tersebut terus mengapung naik ke atas udara panas. Bersama dengan minyak yang juga menguap membentuk partikel-partikel halus yang dikenal sebagai asap. Partikel-partikel ini bergerak secara acak dan sering membawa serta berbagai komponen dan partikel lainnya. Bersama mereka membentuk pola berputar-putar. Apa yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan adalah pembakaran hutan kayu untuk dibuat lahan bagi pemukiman atau pertanian. Saat asap tersebut naik ke atas dan berkumpul bersama dalam skala masif, menyebabkan pandangan visual di angkasa terganggu, sehingga pilot pesawat tidak dapat melihat secara jelas. Asap ini juga sangat berbahaya bagi sistem pernafasan makhluk hidup. Tahukah kamu, kenapa gigitan nyamuk terasa gatal? Tahukah kamu, sebenarnya hanya nyamuk betina yang menggigit untuk mendapatkan darah kita. Mereka tidak membutuhkan darah tersebut sebagai makanan, melainkan untuk dapat memproduksi telur. Ketika nyamuk betina menusukkan sumut atau proboscis mereka ke dalam kulit kita untuk mendapatkan darah, maka nyamuk betina juga turut menyuntikkan air liur mereka. Air liur ini digunakan untuk membantu nyamuk betina meminum darah kita dengan lebih cepat karena mengandung zat antikoagulan, zat anti pembekuan darah. Tubuh kita kemudian akan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh sebagai respons terhadap keberadaan air liur ini. Sistem kekebalan tubuh ini lalu akan menghasilkan berbagai antibodi guna mengikat antigen yang terdapat dalam air liur nyamuk, di mana hal ini kemudian akan memicu pelepasan histamin. Histamin adalah senyawa nitrogen yang memicu respons inflamasi peradangan. Histamin juga membantu sel darah putih dan protein lain untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita dengan membuat kapiler dari sel-sel menjadi lebih mudah dilewati. Histamin kemudian akan membuat pembuluh darah yang terletak di dekat gigitan nyamuk membengkak. Proses ini akan menghasilkan benjolan berwarna merah muda dan terasa gatal di mana nyamuk menggigit kita. Menggaruk benjolan hanya akan membuat rasa gatal dari bekas gigitan menjadi lebih parah karena dapat menyebabkan iritasi dan peradangan yang meluas sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan mengira bahwa diperlukan lebih banyak antibodi untuk menyingkirkan protein asing tersebut. Jadi semakin kita menggaruk, maka semakin membengkak dan akan terasa semakin gatal. Nah, sebenarnya bagaimana sih nyamuk betina bisa mendeteksi sumber darah? Nyamuk betina mendeteksi kemungkinan adanya sumber darah terutama dengan cara mendeteksi pancaran karbon dioksida dan oktenol, yang keduanya terdapat dalam napas dan keringat. Orang yang mengeluarkan senyawa tersebut dalam jumlah yang lebih banyak, seperti orang-orang yang berkeringat lebih, akan lebih menarik perhatian bagi nyamuk tersebut. Nyamuk-nyamuk biasanya dapat mendeteksi senyawa ini hingga 150 meter jauhnya. Orang yang tubuhnya lebih efisien dalam mengolah kolesterol juga jauh lebih menarik bagi nyamuk, karena produk sampingan pengolahan ini muncul pada permukaan kulit dan tampaknya menarik untuk nyamuk. Nyamuk betina juga berburu dengan menggunakan penglihatan mereka.
Jika kita bergerak atau jika kita memakai pakaian dengan warna yang kontras dengan latar belakang di sekitar kita, nyamuk dapat menemukan kita dengan mudah bahkan jika mereka tidak berhasil mendeteksi kita dengan sensor yang mereka miliki. Jika jaraknya cukup dekat, nyamuk betina juga dapat menemukan kita menggunakan sensor panas mereka. Oleh karena itu, kebanyakan obat anti nyamuk bekerja dengan cara mengantisipasi cara berburu nyamuk ini untuk menangkal nyamuk tersebut. Tahukah kamu, siput, si putri tidur? Siput merupakan hewan yang berasal dari Afrika Timur dan termasuk ke dalam hewan gastropoda yang berarti berjalan dengan perut. Oleh karena mudah berkembang biak, siput menyebar ke seluruh kawasan dunia. Tahukah kamu, siput mampu berhibernasi selama 3 tahun tanpa terjaga bangun sedikit pun. Namanya adalah siput kebun. Hewan itu akan bangun sampai iklim di sekitarnya dirasa sudah cocok untuk keberlangsungan hidupnya. Siput tentunya tidak khawatir tidur selama 3 tahun karena usia harapan hidup siput bisa mencapai 15 tahun. Di dalam cangkang siput terdapat banyak sekali gel berlendir yang mampu menahan agar udara tidak masuk ke dalam sehingga kelembaban siput tetap terjaga selama proses hibernasi. Siput juga merupakan hewan hermafrodit, memiliki 2 organ kelamin, berjenis kelamin jantan sekaligus betina, yang membutuhkan kelembaban untuk bisa bertahan hidup. Walaupun demikian, kebanyakan dari siput tinggal di iklim yang kering. Lalu bagaimana agar siput mampu menjaga kelembaban tubuhnya? Hewan yang merupakan anggota kelas moluska ini ternyata memiliki cara tersendiri agar mampu beradaptasi di segala situasi karena siput memiliki lingkungan hidup yang bervariasi. Siput mampu hidup di parit, lautan yang dalam, bahkan gurun. Cara yang dilakukan siput agar mampu bertahan hidup di daerah kering yaitu dengan menggali ke dalam tanah untuk menjauh dari udara kering. Kemudian apabila udara sudah terlalu panas maka siput akan mencari tempat yang cocok untuk melakukan hibernasi yang sangat panjang. Siput juga memiliki fakta lain, seperti ia kebanyakan akan aktif pada malam hari karena pada malam hari suhu di lingkungan akan lebih dingin dan lembab. Hal tersebut juga mencegah agar siput tidak terkena sinar matahari langsung. Makanan siput adalah tumbuhan-tumbuhan yang dipetiknya dari hasil perkelanaannya dengan menggunakan gigi-gigi kecilnya yang berbentuk seperti parutan. Coba tebak, siput punya gigi nggak sih? Punya dong. Ternyata, di balik lidahnya siput terdapat 14.175 gigi yang berfungsi untuk mengunyah daun-daunan sebagai makanannya. Siput ini juga bisa mendengar dan melihat lewat 2 tentakelnya. Tentakel yang lebih tinggi berfungsi sebagai mata dan tentakel yang lebih rendah berfungsi sebagai alat pendengaran. Siput takut sama sinar matahari, loh. Itulah kenapa biasanya kita hanya menemukan mereka saat langit mendung atau malam hari. Siput mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan cahaya selayaknya kunang-kunang. Fungsi pendaran cahaya pada diri siput ini sebagai komunikasi antar individu. Jadi ketika siput melihat pendaran cahaya siput lainnya maka ia akan mendekati. Ketika kedua siput saling mendekat maka disitulah terjalin proses komunikasi dan berkelompok untuk berbagi sumber makanan atau untuk mencari pasangan. Yang terakhir adalah keunikan dari cangkang siput. Selain berfungsi sebagai perlindungan, cangkang siput dapat juga berfungsi sebagai paru-paru. Pertukaran gas antara udara dan darah terjadi pada daerah dinding lubang paleal yang kaya akan pembuluh darah. Tahukah kamu, mengapa bintang di malam hari tampak berkedip-kedip? Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya bola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas,
semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya, seperti matahari kita, bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip. Tahukah kamu, dari mana nama benua Amerika berasal? Jika penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus, mengapa bukan menggunakan namanya sebagai nama benua Amerika? Memang benua Amerika awalnya diketemukan oleh dunia barat pertama kali oleh Christopher Columbus pada tahun 1492, tetapi Columbus mengira bahwa benua yang ditemukan adalah India Barat yang posisinya sebenarnya di Asia, karena itulah ia menamakan penduduk aslinya sebagai Indian. Kesalahannya ini dikoreksi oleh Amerigo Vespucci, seorang penjelajah, pedagang, dan pembuat peta dari Italia yang melakukan penjelajahan dan pelayaran beberapa kali pada tahun-tahun 1497 sampai tahun 1504 di sekitar pantai timur Amerika Selatan. Awalnya ia bekerja untuk keluarga Medici di Florence, kemudian ia pindah ke Spanyol. Pada pelayaran kedua tahun 1502, ia menyadari kesalahan yang dibuat oleh Christopher Columbus dan menuliskannya di dalam surat yang ditujukan kepada temannya. Dalam surat tersebut ia menyebut benua yang diketemukan sebagai Mundus Novus, New World atau dunia baru berbeda dengan India. Nama benua Amerika pertama kali muncul di dalam peta dunia yang dibuat oleh ahli peta Martin Waldseemüller dari Jerman pada tahun 1507. Diperkirakan dalam pengerjaannya ia mendapat saran koreksi posisi benua Amerika dari Amerigo Vespucci. Ia menggunakan nama latinnya yaitu Americus Vespucius, namun Waldseemüller menuliskan sebagai bentuk feminimnya, Amerika, seperti kedua benua Eropa dan Asia yang mendapatkan nama dari wanita. Dari sinilah benua yang awalnya hanya dikenal dengan istilah Mundus Novus, New World diberi nama Amerika. Peta yang hanya dicetak sekitar 1000 buah ini akhirnya menjadi pedoman penamaan benua tersebut. Begitulah fakta-fakta tentang hal-hal yang masih belum kita ketahui ataupun lupa dalam pengetahuan kita. Apapun itu informasinya, semoga bisa jadi bermanfaat untuk pengetahuan kita, jelasnya untuk diri saya sendiri. Ingat, jangan lupa subscribe channel ini dan selalu ikuti terus informasi-informasi yang saya berikan. Terima kasih. Dian Sanak Seberataan.